Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita ke pertemuan ketiga ini ya. Kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Oke, yang pertama tentang gaya ya. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Nah, gaya sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh, contohnya ada gaya otot ya. Gaya otot itu gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, ketika kita hendak memanah, nah kita kan tarik mata anak panah itu ke arah belakang. Nah, itu namanya gaya otot. Kita gunakan otot untuk menarik anak panah. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek ini selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda. Misal, kita mendorong sebuah meja nih. Kita memberikan gaya dorong kepada meja itu ke arah depan. Nah, gaya gesek yang bekerja itu sebaliknya ke arah belakang. Nah, kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu misal contohnya gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh dua magnet yang saling didekatkan. Atau gaya antara magnet dengan paku atau besi. Kemudian ada gaya gravitasi. Oke. Kita masuk yang pertama ya, yaitu gaya. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Nah, gaya ini dibedakan menjadi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, untuk gaya sentuh, contohnya seperti gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, ketika kita mau memanah, kita menarik mata anak panah ke arah belakang. Jadi kita menggunakan otot itu ya untuk menarik anak panah ke arah belakang. Kemudian ada lagi contoh gaya sentuh itu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, arahnya gaya gesek ini berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan kepada benda. Contohnya, kita mendorong meja ke arah depan. Kita memberikan gaya kepada meja itu ke arah depan, tapi gaya gesek yang timbul adalah ke arah belakang. Nah, kemudian ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya gaya magnet. Nah, kita tinggal mendekatkan magnet dengan paku ya. Paku akan tertarik ke magnet. Kemudian contoh lain gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan melukis gaya. Misalnya ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis seperti bawah ini. Oke, garis yang kecil itu mewakili 1 cm sama dengan 10 Newton ya. Nah, jadi ketika kita punya 100 Newton gaya ke arah kanan, maka kita gambarkan panahnya itu ke arah kanan. Nah, sebesar 10 kali dari 1 cm atau 10 cm. Nah, cara melukis gayanya seperti ini ya. Gaya diberi lambang dengan huruf F. F besar ya. Kemudian titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Oke, selanjutnya mengukur gaya atau satuan besaran gaya. Oke, ini alat ukur gaya seperti ini ya. Hampir seperti timbangan yang hampir seperti ini ada ya. Kalau kalian pernah lihat. Oke, satuan besaran gaya dalam satuan internasional adalah Newton, disingkat dengan huruf N besar. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dyne. Definisi 1 Newton atau 1 Newton atau Dyne adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat atau 1 cm per sekon kuadrat pada benda yang masanya 1 kg atau 1 gram.
Jadi tergantung ya, kalau meter ya kilogram, kalau sentimeter ya pakainya gram. 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat kgm per s kuadrat. Jadi kalian boleh nulis 1 N atau 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, atau 1 din atau 1 dn sama dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Untuk mengukur gaya dipakai alat yang namanya neraca pegas seperti pada gambar. Oke, paduan gaya atau resultan gaya atau total ya, total dari gaya. 1. Gaya-gaya yang segaris dan searah. Kalian lihat pada 3 gambar yang tersedia. Gambar paling atas itu ada F1 dan F2, di mana arah panah mereka itu sama-sama ke arah kanan. Itu namanya searah. Begitu juga dengan gambar yang kedua dari atas, F1 dan F2 satu garis tapi ada 2 panah. Itu artinya kedua gaya menuju ke arah yang sama. Nah, jika digabung itu akan menjadi resultan namanya. Oke, misalnya F1 dan F2 adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya ini adalah searah dengan kedua gaya. Resultan kedua gaya adalah R sama dengan F1 plus F2. Arah resultan kedua gaya adalah ke kanan. Jika gaya-gaya yang segaris dan searah itu lebih dari 1, maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Jadi kalau dia searah, ada berapapun itu dijumlahkan semuanya. Jadi R sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F sekian sampai semua gayanya, semua gaya yang ada di situ kita jumlahkan. Oke, kemudian yang kedua, gaya-gaya yang segaris berlawanan arah. Oke, resultan gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Sekarang kita lihat gambar yang paling atas, ada F1 dan F2. F1 ke arah kiri sedangkan F2 ke arah kanan. Nah, ini dikatakan dua gaya yang berlawanan arah. Sama seperti di gambar kedua, F1 dan F2 berlawanan arah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Harusnya F1 R itu F1 ditambah F2. Tapi karena F1 arahnya ke kiri sehingga tandanya negatif dan F2 arahnya ke kanan sehingga tandanya positif, maka besar resultan tersebut menjadi selisih antara kedua gaya. Karena kebetulan arah resultan gaya R searah F2 atau ke kanan sehingga tandanya positif, maka untuk menghitung resultan dengan gambar seperti tersebut, R-nya adalah min F1 plus F2. Jadi yang ke arah ke kiri itu kita kasih tanda negatif ya. Kalau yang ke kanan itu nilainya positif. Atau R sama dengan F2 dikurangi F1. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 ya, ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 1 Newton. Bunyinya adalah sebuah benda dikatakan lembab jika pada benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, sehingga benda tersebut tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi contohnya seperti ini. Saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa kelembaban ya. Sehingga untuk hukum 1 Newton, sigma F, sigma itu total gaya itu sama dengan 0. Benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Tuh. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu bunyinya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Contohnya adalah saat kita memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada kita memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Oke, sehingga untuk hukum 2 Newton ini kita dapatkan persamaan A sama dengan sigma F per M. Jadi percepatan itu kita dapatkan dari jumlah total gaya dibagi dengan massa benda. Jika di pertemuan sebelumnya kita mempelajari percepatan itu bisa kita peroleh dari kecepatan dibagi dengan waktu ya. Nah, untuk sekarang percepatan bisa kita dapatkan dari jumlah total gaya dibagi dengan massa benda. Oke, kemudian hukum 3 Newton. Apabila benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga mengerjakan gaya pada benda pertama, sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama. Contoh, oke, lihat gambar yang saya sediakan. Di situ ada gambar roket yang sedang akan diterbangkan, yang akan diluncurkan. Nah, mengapa roket dapat terbang ke angkasa? Nah, bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket ini dapat meluncur ke angkasa karena roket terdorong ke atas diakibatkan karena semburan gas ke bawah. Kalian lihat ya, yang merah itu ada semburan gas. Jadi roket dapat melaju ke luar angkasa karena mendapat dorongan dari gas tersebut. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Ini adalah salah satu contoh hukum 3 Newton, sehingga kita dapatkan persamaan untuk hukum 3 Newton itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar gaya dorong yang diberikan oleh gas itu akan mempercepat pula roket itu terangkat ke atas dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, untuk pertemuan kedua cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.